Salam bahagia. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Bersama saya, Subah Karmalesa. Saudara-saudara, perubahan terus terjadi. Paradigma, cara pandang pun berubah mengikuti zaman. Era-era terus berganti. Akan tetapi hakikat manusia atau manusia ditempatkan sebagai makhluk sosial itu masih eksis sampai saat ini. Saudara-saudara, manusia sebagai makhluk sosial sudah dikodratkan hidup bersama. Nah, pemikiran itu lahir dari dicetuskan oleh Aristoteles dengan istilah Sum Politica. Aristoteles berkontemplasi, berpikir, mengamati hingga melahirkanlah konsep Sum Politica itu atau istilah Sum Politica. Dari interaksi mahasiswa manusia, akhirnya hubungan manusia itu semakin kompleks. Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam. Dari kompleksitas itulah menimbulkan berbagai macam aspek-aspek yang melingkupi kehidupan, seperti budaya, ekonomi, sosial, politik, hingga akhirnya kita berbicara hukum. Kompleksitas dan interaksi itu pun akhirnya melahirkan pandangan-pandangan baru, melahirkan penemuan-penemuan baru. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki tridaya, ya, cipta, rasa, dan karsa yang tidak dimiliki oleh hewan. Nah, pandangan itulah yang kita sebut dengan Sum Politica. Manusia selalu berdampingan. Saya gambarkan, kita tidak akan bisa hidup seorang diri di sebuah pulau, atau seorang laki-laki pasti membutuhkan seorang perempuan, karena ada proses regenerasi. Atau secara kodrat memang laki-laki dan perempuan itu memiliki fungsinya masing-masing. Perkembangan inilah akhirnya menempatkan manusia berkelompok-kelompok. Manusia memiliki kepentingan yang sama berkelompok-kelompok. Ada kalanya kepentingan antara manusia-manusia itu terjadi perbedaan, atau yang mungkin kita kenal dengan istilah ada conflict of human interest. Artinya conflict of human interest ini cenderung akan melahirkan namanya perpecahan, konflik, bahkan sengketa. Dalam suasana inilah manusia secara bertahap menemukan pola-polanya bagaimana caranya menyelesaikan ketika adanya konflik of human interest. Akhirnya lahirlah hukum sebagai penengah. Yang awalnya mungkin ada semacam kebijaksanaan seseorang, kewibawaan seseorang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan. Akan tetapi semakin kompleksnya peradaban, semakin kompleksnya kehidupan sosial, akhirnya membutuhkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikannya. Kalau kita teringat dengan istilah dari Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa manusia sebagai homini lupus, artinya manusia sebagai serigala bagi manusia yang lain. Nah, penggambaran itu menunjukkan bahwa ketika ada proses interaksi dan adanya konflik of human interest, atau bahkan manusia itu memiliki kemauan ego yang tinggi, itu akhirnya menciptakan semacam yang satu mengunggulkan dirinya, kemudian yang satu akan mengalahkan yang lainnya. Mungkin itu cara pandang Thomas Hobbes ketika melihat bahwa manusia itu homini lupus, jadi manusia sebagai serigala bagi manusia lainnya. Kemudian dari pendekatan lain, mungkin kalau kita mengenal Adam Smith, nah mungkin ada beberapa literaturnya mengatakan bahwa manusia itu sebagai homo homini socius, jadi manusia itu bersahabat dengan manusia yang lain. Jadi proses-proses interaksi ini menempatkan manusia itu saling terkait. Atau Adam Smith juga pernah
mengungkapkan istilah manusia itu adalah Homo economicus, ya. Manusia adalah makhluk ekonomi. Jadi manusia itu akan terus memberdayakan dirinya atau terus menciptakan peluang-peluang sehingga dia bisa meningkatkan kesejahteraannya. Ya. Jadi itulah konsep ekonomi yang diungkap oleh Adam Smith. Saudara-saudara, era-era terus berganti, perubahan-perubahan zaman menciptakan berbagai macam artificial. Sebagai contoh, artificial intelligence, artificial life. Sehingga kompleksitas manusia ini semakin beragam. Penciptaan baru terus terjadi. Sebagai contoh, di dunia informasi, media, internet, dan lain sebagainya. Nah, ini akan menciptakan beraneka ragam kompleksitas baru yang di satu sisi terkadang memudahkan kehidupan manusia, tapi di sisi yang lain ini juga menyebabkan ketergantungan yang berlebihan atau bahkan bisa menyebabkan bencana bagi manusia lain. Perkembangan artificial ini atau perkembangan dari media, internet, dunia maya ini. Ada pepatah yang mengatakan tiada yang abadi selain perubahan. Perubahan itu bisa disebabkan oleh mindset manusia, bahkan perubahan itu juga bisa disebabkan oleh alam. Bencana terjadi. Bahkan di era sekarang ini, di masa saat ini, kita yang mengalami bencana, ya, pandemi COVID-19. Mau tidak mau, pandemi COVID-19 ini merubah cara pandang kita, merubah cara pikir kita, membuat kita sebagai manusia yang memiliki tridaya, cipta, rasa, dan karsa ini, akhirnya mempolakan diri, mengadaptasi kondisi yang terjadi saat ini. Hanya yang bisa beradaptasilah yang akan bertahan. Yang tidak bisa beradaptasi, dia akan ketinggalan atau bahkan terkubur oleh kondisi pandemi COVID ini. Pandemi COVID ini memberikan bencana, memberikan kegagalan di banyak sektor. Tetapi pada sektor-sektor tertentu justru akan memberikan semacam keuntungan-keuntungan bagi mereka. Bahkan kalau kita kembali mengingat konsep yang dibangun oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia sebagai sun politika, manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, bahkan manusia itu selalu berkelompok, selalu berkomunikasi, selalu bertemu dengan manusia yang lain, ya. Bahkan kalau membangun suatu keakraban, kedekatan, ya, komunikasi, berkumpul, itu adalah merupakan suatu budaya yang terbangun. Karena manusia itu adalah ya kita katakan secara kodrat tidak bisa hidup sendiri. Mungkin ada manusia yang bisa bertahan seorang diri di dalam hutan begitu, tetapi sifatnya sangat aksidental. Kalau kita bicara dalam konteks perkawinan, nah, perkawinan sendiri itu adalah interaksi antara hubungan manusia dengan manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, itulah suatu gambaran di mana bahwa manusia itu akan terus saling membutuhkan. Kembali ke persoalan pandemi COVID yang merubah tatanan, yang merubah cara pikir kita, yang merubah paradigma memahami kehidupan saat ini, atau dengan istilahnya kita mengenal istilah new normal. Kemudian istilah new normal ini diganti lagi dengan istilah adaptasi kebiasaan baru. Ini menempatkan kita ini harus merubah cara pandang dengan cepat. Tidak mudah, tidak gampang.
Bahkan ada yang sedang beranjak membangun suatu usaha tiba-tiba tumbang. Bahkan ada yang usahanya sudah kuat, seperti di Bali contohnya, pariwisata sudah kuat, bahkan yang kita elu-elukan dengan adanya pandemi ini luar biasa dampaknya, menghancurkan, meluluhlantangkan. Tetapi sifat optimis harus terus terbangun, karena bagaimanapun kita sebagai manusia yang memiliki tridaya cipta, rasa, dan karsa harus bisa mengadaptasi kondisi saat ini dengan cara-cara yang baru. Pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan suatu pandangan baru bahwa dari sun politikan kita beranjak ke sum, tanda kutip, politikan. Mungkin kita tidak jarang mendengar istilah sum politikan. Sum ya. Sum itu adalah perangkat ya, suatu perangkat yang memudahkan kita sebagai instrumen ketika di kala pandemi COVID ini kita sangat kesusahan bertemu, meeting dan sebagainya. Zoom ini memberikan ruang, memberikan akses untuk kita saling berinteraksi jarak jauh. Jadi bukan bermaksud saya mempromosikan Zoom, tapi pada prinsipnya itu suatu kenyataan dan realita, fakta yang terjadi saat ini. Bahwa ketika kita mengemas suatu adaptasi baru dengan semacam penemuan-penemuan, itulah menggambarkan refleksi bahwa manusia yang bertahan kelak, manusia yang mampu beradaptasi, melahirkan penemuan-penemuan baru seperti itu. Kemudian ada yang bertanya atau mungkin mengkritik gitu. Berarti ketika keberadaan Zoom atau istilah saya Zoom politikan ini, berarti Zoom politikan hilang dong? Tidak. Posisi Zoom politikan akan tetap ada. Karena pada prinsipnya manusia tidak akan pernah bisa saling berjauhan, atau manusia akan selalu saling membutuhkan. Jadi saudara-saudara, tema saya hari ini dari sun politikan menjadi sum politikan, tanda kutip ini hanyalah ingin menggambarkan atau hanya ingin merefleksikan cara pandang saya melihat kondisi saat ini, bahwa ketika kita bicara produk, jasa, kita berbicara kebutuhan, itu sudah semakin merubah pola hidup kita. Sehingga bagaimana kita menghadapi atau beradaptasi dengan kebiasaan baru ini harus benar-benar dikonsep secara matang, sehingga sisi sun politikan bahwa kita dibutuhkan bagi manusia yang lain juga harus terbuka ruang-ruang itu. Bukan berarti dengan kondisi pandemi ini sisi filantropi manusia itu hilang, tidak. Atau dengan pandemi ini justru semacam memberikan ruang bahwa ketika kita berbuat jahat dibenarkan dalam kondisi saat ini. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi harapannya adalah justru dengan kondisi pandemi ini justru membuka ruang kita untuk terus berbuat baik. Sehingga pola-pola ini akan terus terbangun, dan secara kodrat manusia sebagai sun politikan ini akan tetap terjaga. Kompleksitas ketika manusia terus berinteraksi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, akan menimbulkan banyak aspek-aspek yang saling mempengaruhi. Ada budaya yang sifatnya selalu ingin mempertahankan pola. Kemudian ada ruang-ruang aspek sosial, merupakan ruang integrasi kita, ruang kita bersama hidup dalam dunia ini. Kemudian ada aspek-aspek ekonomi, bagaimana kita harus bisa beradaptasi melihat kondisi saat ini. Mari kita berangkulan, mari kita bersatu padu,
membangun suatu gagasan, membangun suatu paradigma, membangun suatu hal yang positif sehingga kita selalu bisa berpikir secara optimis bahwa bencana COVID-19 ini dapat kita hadapi bersama. Dan kita tetap bisa menjaga bahwa kodrat kita sebagai sum politikan atau makhluk sosial ini pun tetap bisa kita pertahankan. Saudara-saudara sekalian, ada banyak pandangan atau banyak hal-hal yang ingin saya ungkapkan. Kita akan menggagas ini pada segmen-segmen berikutnya. Yang pada prinsipnya adalah bahwa ketika kita memahami hakikat kita sebagai makhluk sosial ini akan membuka ruang cabang-cabang baru bahwa begitu banyak aspek-aspek yang sangat penting mempengaruhi kehidupan kita, terutama aspek hukum. Sehingga ke depan pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan membahas hal-hal ini lebih komprehensif. Baik, demikian pada kesempatan ini kami berusaha menyajikan hal yang aktual bahwa pandemi ini harus kita hadapi bersama dengan optimis, dan ke depan kita akan menyajikan hal-hal yang baru. Baik, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga kebaikan datang dari segala penjuru, dan marilah kita ciptakan lingkaran-lingkaran karma yang baik. Terima kasih atas perhatiannya.